Halo, nama saya Pandi Krisna. Saya berasal dari Gianyar, Bali. Di sini saya ingin sedikit bercerita tentang pendakian di Gunung Agung. Pendakian kali ini sudah direncanakan cukup lama, sekitar 1 bulan sebelumnya. Tim yang ikut yaitu terdiri dari 9 orang yang berasal dari Bali dan Jawa. Setelah menimang-nimang waktu yang tepat untuk melakukan pendakian agar kami semua dapat ikut, akhirnya kami sepakat memilih tanggal 30 sampai dengan 31 Agustus 2020. Sebelum memulai pendakian, kami membeli logistik yaitu bahan makanan dan minuman untuk perbekalan selama 2 hari pendakian. Selanjutnya kami packing untuk mempersiapkan perlengkapan apa saja yang akan kami bawa pada pendakian kali ini. Setelah semua siap, saya menuju Bangli untuk bertemu dengan teman yang lain. Lalu bersama-sama kami berangkat menuju Pura Batu Madag Besakih. Sesampainya di Pura Batu Madag Besakih dan semua tim sudah lengkap, kami bertemu dengan guide yang akan mengantarkan kami pada pendakian kali ini. Setelah itu kami menuju Pura Pengubengan sekitar 5 menit dari Pura Batu Madag Besakih, di mana Pura Pengubengan merupakan titik start pendakian kami. Sesampainya di Pura Pengubengan, saya dan teman yang lain yang beragama Hindu melakukan persembahyangan untuk memohon keselamatan, dan semoga pada pendakian kali ini kami diberi kelancaran. Gunung Agung, yes! Tepat jam 11:45 siang, kami memulai pendakian. Trek awal didominasi oleh jalur yang datar, dan banyak terdapat rumput gajah dan pohon pinus di kanan dan kiri trek. Sesekali kami istirahat sambil berbincang satu sama lain karena cuaca siang itu lumayan cukup terik. Sejujurnya, saya belum terlalu kenal dengan semua teman dalam tim ini karena kami awalnya memang mengenal satu sama lain melalui media sosial. Namun, itu bukan menjadi sebuah halangan karena kami dapat saling mengenal satu sama lain di dalam perjalanan. Setelah sekitar 30 menit perjalanan, kami mulai masuk ke dalam hutan. Di sini banyak pohon-pohon tinggi dan lebat yang dapat melindungi kami dari teriknya sinar matahari di siang hari. Namun di balik itu, kami juga disambut oleh beberapa tanjakan yang sudah mulai curam, di mana itu mulai menguras tenaga kami. Pos 1. Pada jam 1 siang, setelah 1 jam 15 menit perjalanan dari Pura Pengubengan, akhirnya kami sampai di pos 1. Di sini kabut mulai turun sehingga membuat suasana semakin sejuk. Kami istirahat sejenak untuk makan siang bersama untuk memulihkan tenaga, sekaligus muspo karena di sini terdapat tempat untuk persembahyangan umat Hindu. Setelah 30 menit istirahat dan makan siang, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 2.
selanjutnya pemandu kita. Trek dari pos 1 menuju pos 2 didominasi tanjakan yang cukup terjal. Udah 1,5 jam dari pos 1 ke pos 2. Nampaknya masih jauh. Nampaknya lumayan melelahkan. Sangat-sangat melelahkan. Mantap. Mantap sekali, Pak. Kami berjalan dengan santai sambil menikmati jalur yang asri dan udara yang sangat segar. Setelah 2 jam perjalanan dari pos 1, akhirnya kami sampai di pos 2 pada pukul 3:40 sore. Pos 2. Akhirnya. Serius? Ketinggian berapa, Mar? 2100. Ya bener kan? Oh, kita di pos 2 udah ketinggian 2100 Udah mdpl. nyobain gunung apa? Ya, kembar 1, kembar 2 mengamuk. Kemar 3 lagi nyiapin. Ini abang-abang kita nih 2. Bang Sugi gimana, Bang Sugi? Oh, mantap. Ya, Oke. udah oke ya? Bang Embun nih? Mantap. Mantap ya? Mantap pokoknya selalu mantap. Iya. Trek pos 2 ke pos 3 base camp. Luar biasa. Setelah cukup lama beristirahat di pos 2 yaitu selama 1 jam karena ada beberapa teman yang cedera dan kelelahan, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3 base camp pada pukul 4:40 sore. Mana Yan? Mantap dong. Mantap. Dari pos 2 ke pos 3. Semangat. Masih. Optimis. Gaskan. Selama perjalanan, mata kami benar-benar dimanjakan oleh pemandangan yang sangat indah, karena kami dapat melihat lautan awan dari atas sini. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Lama lagi ya. Tidak terasa kami sudah berjalan selama 2,5 jam dan akhirnya kami sampai di pos 3 base camp pada pukul 6:10 sore. Sesampainya di base camp kami langsung mendirikan tenda dan pada waktu yang bersamaan kami sangat beruntung dapat melihat matahari terbenam dari atas Gunung Agung. Pemandangan yang sangat indah, tidak dapat dideskripsikan dengan kata-kata.
Pada pukul 7 malam kami memasak makanan dan membuat minuman untuk menghangatkan badan. Saya baru menyadari jika makanan yang kami buat saat itu bisa terasa jauh lebih nikmat dari masakan di rumah. Ya, mungkin karena tubuh kami yang sudah lelah dan lapar serta ditambah suhu udara di atas sini yang sangat dingin. Kami juga membuat api unggun lalu mengobrol banyak hal. Hari pendakian kami saat itu berdekatan dengan hari purnama, sehingga kami dapat melihat bulan yang sangat indah malam itu. Kami mengobrol cukup lama hingga pukul 9 malam lalu memutuskan untuk langsung istirahat untuk mempersiapkan diri summit ke puncak Gunung Agung pukul 3 pagi nanti. Udah jam Setengah 3. setengah 3. Jam 3 kita summit. Ya, Ya. peregangan dulu sambil Goyang sarapan dikit. pucuk. Ya, sarapan dikit. Iya. Ya, semua dalam keadaan fit. Saro. Mantap. Tepat pukul 3 pagi kami berangkat untuk summit ke puncak Gunung Agung. Udara saat itu sangat dingin dan trek yang kami lalui cukup terjal dengan batu-batu besar. Walaupun trek yang kami lalui cukup berat, namun tidak mengurangi semangat dan tekad kami untuk bisa sampai ke puncak Gunung Agung. Mulai dari melihat trek curam berbatu hingga trek pasir dengan angin yang cukup kencang. Akhirnya setelah 2,5 jam perjalanan kami hampir sampai di puncak Bayangan pukul 5:50 pagi. Dari atas ini terlihat jelas langit sudah mulai menguning yang menandakan matahari akan segera terbit. Puncak Bayangan merupakan puncak yang lebih rendah di mana masih membutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk mencapai tujuan kami, yaitu puncak tertinggi yang dinamakan Puncak Sejati. Trek dari Puncak Bayangan menuju Puncak Sejati merupakan trek yang cukup ekstrim menurut saya, karena hanya terdiri dari jalan selebar kurang dari 1 meter dengan jurang yang sangat dalam di sisi kanan dan kiri. Makasih ya Allah. Akhirnya sampai Puncak Sukses, Sejati. Kojok Gunung.
Selamat Krisna, selamat. Ya, selamat Mas. Pak Bon. Sini nah. Selamat Mas. Sini nah, jangan situ nah. Tepat pada pukul 6:10 pagi setelah total 3 jam 10 menit perjalanan dari base camp, akhirnya kami sampai di Puncak Sejati, puncak tertinggi di Pulau Bali. Pada waktu yang bersamaan kami dapat melihat matahari terbit yang sangat indah. Sungguh luar biasa. Tidak banyak yang dapat saya ucapkan selain bersyukur atas apa yang bisa saya lihat dan saya rasakan saat itu. Pada perjalanan kali ini banyak yang dapat saya petik tentang pertemanan, kesabaran, perjuangan, lebih menghargai hal-hal kecil seperti makanan dan minuman. Karena sepotong gula dan setetes air pun sangat berharga bagi saya saat itu. Serta saya juga menyadari betapa kecilnya saya dibandingkan alam yang begitu luas dan jelas yang dapat saya lihat. Pemandangan alam yang sangat indah dan luar biasa. Terima kasih Gunung Agung. Semoga suatu saat nanti saya dapat kembali lagi.